wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadharu min ma'na wa min kalimi hammu wa sommu fa'ilanul basyairi lam wa barikatul indari lam tusyami bim ba'di ma ahbarul aqwama kahinuhum bi anna dinuhum al mawajjalam yakumi wa badama ayanu fil ufki fi min syuhubim munqamdatin wa qama fil ardi min sonami hatta wada andarikil wajhi munhazimu minasyayatini yaqfu isramun hazimi ka'annahum harabam abtalu abrohatin aw asrarum fil khasami rakhataihi rumi. Diceritakan bahwa Abraha, seorang gubernur Nasrani yang berkuasa di negeri Yaman di bawah kekuasaan Raja Habsyi, membuat suatu gereja yang besar yang bernama Qais. Dia berkirim surat kepada Raja Habsyi bahwa dia ingin memalingkan orang-orang yang berhaji untuk pergi ke gereja tersebut. Berita ini terdengar oleh seorang laki-laki bangsa Kinana. Ia marah, terus pergi ke Yaman, dan ketika telah sampai di gereja tersebut, ia buang air besar atau perak di dalamnya. Setelah itu ia pulang kembali ke negerinya. Ketika Abraham mendengar itu lalu bertanya, siapa yang telah berani melakukannya? Dijawab, seorang laki-laki Arab dari Ahlul Baitullah di Mekah. Abraham marah seraya bersumpah bahwa ia akan datang ke Mekah untuk menghancurkan Baitullah atau Ka'bah. Kemudian dia memerintahkan kepada orang-orang Habsyi untuk berangkat menuju Mekah dengan mengendarai gajah. Pasukan itu mengendarai gajah, maka orang Arab menamakan bala tentara itu pasukan bergajah. Bertepatan tahun terjadinya peristiwa itu dinamakan tahun gajah. Ketika pasukan bergajah itu menuju Mekah, ia mendapat tantangan dari orang-orang di Yaman, sehingga terjadi perang dari orang-orang Arab tersebut, tapi dikalahkan. Dan Dunafar sendiri sebagai pemimpin tertangkap dan ditawan. Abraha dengan pasukannya meneruskan perjalanannya sampai di tempat yang bernama Qastam. Di tempat ini untuk kedua kalinya orang-orang Arab mengadakan perlawanan, namun mereka pun tetap dikalahkan oleh pasukan Abraha. Ketika pemimpinnya yang bernama Nufail bin Ubaid akan dibunuh, dia berkata, jangan aku dibunuh, aku dapat kalian jadikan sebagai petunjuk jalan ke tanah Arab. Kemudian ketika mereka sampai di negeri Taif, seorang Arab yang bernama Mas'ud bin Mu'atab menghadap kepadanya sambil berkata, kami tidak akan mengadakan perlawanan, kami hanya mengirim seorang petunjuk jalan untuk kalian bernama Aburghol. Setelah sampai di tempat yang bernama Mughammis, 2/3 farsah dari kota Makkah, Abdul Ghor mati. Dari tempat ini Abraham mengirimkan seorang Habsyi bernama Aswad dengan mengendarai kuda berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, Aswad merampas unta-unta tersebut kepunyaan Abdul Muthalib sebanyak 200 ekor. Yang waktu itu sebagai kepala bangsa Quraisy, semula orang-orang Quraisy bersama suku Kinanah dan Handil ingin mengadakan perlawanan, namun mereka menyadari bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Setelah itu Abraham mengutus seorang yang bernama Khutonah pergi ke Mekah, menanyakan siapakah kepala negaranya, juga mengatakan bahwa mereka datang ke Mekah tidak untuk memerangi mereka, tapi hanya sekedar hendak membutuhkan Ka'bah. Utusan itu ditemui Abdul Muthalib sebagai pemimpin penduduk Mekah. Ia berkata, sesungguhnya kami pun tidak bermaksud untuk mengadakan perlawanan. Ketahuilah bahwa Ka'bah ini suatu tempat yang dimuliakan Allah dan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Kami serahkan kepada Allah karena Dialah yang memuliakan dan mengagungkannya, sedangkan kami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Setelah itu Kunotah berkata, ikutlah engkau dengan kami menghadap Abraha karena dia menyuruh membawa engkau. Ketika Abdul Muthalib sampai kepada pasukan gajah, lalu ia mencari Dunafar yang termasuk teman baiknya. Ia menjumpai Dunafar dalam tahanan. Abdul Muthalib, dapatkah engkau menolong keadaan kami ini? Jawab Dunafar, bagaimana aku dapat menolong sedangkan aku dalam tahanan, selalu menantikan kematian pagi dan sore. Akan tetapi baiklah, nanti aku akan berpesan kepada Anis tukang pemelihara gajah Abraha supaya engkau dapat menghadap Abraha. Dengan bantuan Anis tersebut, akhirnya Abdul Muthalib dapat masuk menghadap Abraha. Kemudian ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, dia menghormati serta turun dari kursinya, duduk di tikar bersama Abdul Muthalib.
Dengan perantara juru bahasanya, Abraha menanyakan, apakah yang diperlukan oleh Abdul Muthalib? Abdul Muthalib menjawab, aku ingin raja mengembalikan 200 ekor untaku yang telah dirampas. Abraha berkata, sungguh menyenangkan sekali sewaktu aku melihatmu pertama kali, tetapi sebaliknya tidak menyenangkan sekali setelah engkau berbicara tentang 200 ekor unta. Dan tidak sedikit pun berbicara tentang Ka'bah. Padahal ia agamamu dan agama nenek moyangmu. Ketahuilah bahwa aku datang untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib menjawab, unta-unta itu adalah milikku, sedangkan Baitullah adalah Allah yang menguasai dan menjaganya. Berkata Abraha, tidak ada yang dapat mencegahku. Abdul Muthalib menjawab, terserahlah. Kemudian setelah Abdul Muthalib memperoleh unta-untanya kembali, terus pulang bersama kaumnya, dan ia menyuruh kaum Quraisy untuk keluar dari kota Mekah dan berlindung di sisi gunung-gunung. Pada waktu itu Abdullah bersama kaum Quraisy berdiri berdoa memohon kepada Allah sambil memegang bawah pintu Ka'bah. Setelah selesai mereka pergi berlindung di sisi gunung sambil melihat apa yang akan diperbuat oleh Abraha bersama pasukan gajahnya. Menjelang pagi hari, Abraha sudah bersiap-siap untuk memasuki kota Mekah dengan tentara gajahnya. Kuatlah sudah tekad Abraha untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Maka ketika mereka menghadapkan gajah mereka ke Mekah, Nufail bangkit mendekati telinga gajah dan berkata, duduklah, engkau akan kembali karena engkau sekarang berada di negeri yang dimuliakan Allah. Setelah telinga gajah itu dilepas, gajah itu terus jatuh terselungkup. Nufail berlari ke arah gunung. Tentara Abraha itu memukul-mukul gajahnya supaya bangkit sambil menghadapnya ke Yaman. Apabila gajah itu dihadapkan ke Syam atau Masyrik, ia mau berjalan sebaliknya. Bila diarahkan ke Mekah, ia terlungkup. Dalam keadaan kebingungan seperti itu, Allah mendatangkan burung-burung dari laut yang terkenal dalam Al-Quran dengan nama burung ababil. Burung-burung itu membawa 3 butir batu kecil, yang 1 di mulut dan 2 di kakinya. Setiap batu yang mengenai salah seorang dari pasukan Abraha pasti binasa. Mereka melarikan diri pulang ke Yaman. Ada yang jatuh ke jalan. Adapun keadaan Abraha sendiri, setelah batu mengenai dirinya sambil melarikan diri, jari-jarinya jatuh satu demi satu. Dan ketika sampai di negeri yang bernama Sofa, keadaan tubuhnya sudah seperti anak burung yang baru dilahirkan sampai dia mati dengan dada pecah dan terlihat hatinya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa, bahwasanya di waktu perang Hunain Rasulullah SAW mengambil segenggam tanah kemudian dilamparkan ke muka orang-orang kafir sehingga mengenai muka mereka. Kemudian mereka lari. Nabdam bihi ba'da tasbihi bi batnihi nabdal musabbihi min ahsyaimul taqimi. Di dalam hadis riwayat Ibnu Asakir diceritakan oleh Sayyidina Anas bahwa Nabi SAW mengambil segenggam kerikil, lalu kerikil-kerikil itu mengucap tasbih di telapak tangan Rasulullah SAW, dan kami mendengar suara tasbihnya. Kemudian oleh Nabi dipindahkan ke tangan Sayyidina Abu Bakar, ia tetap mengucapkan tasbih. Kemudian diletakkan ke tangan kami, maka tidak lagi mengucap tasbih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya burda Syekh Imam Al-Busiri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.